Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farbi Restu Saputro, sekolah di SMKN 1 Pabelan, kelas 12 RPL 1. Di sini saya akan mengulas sebuah buku novel yang berjudul Tuhan Maha Asik. Karangan Sujiwo Tejo ini ingin mengajak kita untuk lebih mengenal Tuhan dengan sudut pandang yang berbeda. Dalam buku ini ada beberapa lakon dan tokoh anak-anak, yaitu Bucori, Kapitayan, Kristen, Sami, Parwati, Dharma, dan Pangestu, yang mana mereka adalah sahabat, teman sekolah, dan teman bermain. Buku Tuhan Maha Asik ini ada beberapa cerita di dalamnya. Pada bagian pertama, kita disuguhi dengan cerita wayang, yang mana penulis mencoba mengibaratkan atau menganalogikan wayang dengan kehidupan kita. Maksudnya, penulisan mengibaratkan seorang dengan dalang itu layaknya Tuhan yang mengatur segala tingkah laku wayangnya. Sedangkan wayang tersebut yang memiliki sebuah peran yang diibaratkan sebagai manusia. Dalam menjalani perannya, wayang melakukan perannya dengan baik sesuai keinginan dalang. Begitu juga dengan manusia. Dalam menjalani kehidupannya, manusia memiliki kehendak masing-masing, tetapi semua itu tetap dalam arahan dan kehendak dari dalangnya, yaitu Tuhan. Karena kekuasaan Tuhan bersifat absolut, tiada yang terjadi di luar kehendaknya. Manusia hanya dapat berencana, berusaha, dan melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Tetapi yang menentukan hasilnya tetap Tuhan. Ada judul yang cukup unik, yaitu Gincu. Berisi tentang manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial. Tetapi bukan berarti manusia yang satu dapat menghakimi manusia yang lain. Pada bab Ontorejo membahas tentang kotoran dan kesucian, yang mana sesuatu yang kotor belum tentu buruk dan tidak berguna. Contoh kotoran hewan sapi, wujud dan baunya mungkin dianggap kotor dan menjijikkan, tetapi di sisi lain sebenarnya kotoran tersebut dapat dijadikan sebagai pupuk organik untuk tanaman sehingga memiliki nilai guna. Dan sebaliknya, sesuatu dianggap suci atau halal belum tentu baik. Contohnya, makanan yang diberi label halal karena tidak mengandung babi atau alkohol. Tetapi, jika cara kita mendapat dengan cara mencuri, apakah makanan itu tetap halal? Tentu tidak. Jadi, segala sesuatu itu sebaiknya dilihat dari berbagai sudut pandang. Karena menurut saya, beda orang beda pendapat, dan beda sudut pandang beda juga penafsirannya. Itulah ulasan dari buku novel tersebut. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari buku novel tersebut. Kelebihannya, buku ini bercerita tentang keasikan Tuhan kepada para umatnya dari berbagai sudut pandang dan disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari kita. Kekurangannya yaitu bahasa yang digunakan merupakan bahasa kiasan yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan wawasan bahasa yang luas, sehingga kurang cocok untuk kaum awam yang baru memulai membaca. Alur ceritanya yaitu maju mundur, sehingga cukup membingungkan. Secara pribadi saya kurang setuju dengan adanya simbol gambar mata satu, karena menurut saya terlalu kontra dengan judulnya. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.